Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kemurahan dan sukacita yang Ia berikan kepada kita. Saat ini kita boleh kembali dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, untuk mempersiapkan diri menghadapi minggu bekerja yang penuh dengan sukacita bersama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami siap untuk memberikan hati kami ditanami bibit firman untuk bertumbuh dan merubah hati kami untuk memandang sepenuhnya kepada Kristus. Tolong kami untuk mengerti firman ini. Kami berdoa balaskan nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada petang Sabat yang suci ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi keesokan harinya, ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkan ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia." Ketika kita melihat sekilas tentang kisah kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15, kita akan dapati di mana waktu itu ada seorang raja di Aram bernama Ben-Hadad. Ketika Elisa tiba di sana, ia sedang sakit dan Raja Ben-Hadad ini meminta pertolongan sekiranya Elisa boleh berkunjung ke tempatnya untuk memberikan pertolongan kesembuhan baginya. Ia menyuruh salah satu hambanya, yaitu Hazael, untuk bertemu dengan Elisa. Tetapi ketika di dalam pertemuan itu Hazael bertemu dengan Elisa atau hamba Allah ini atau abdi Allah ini, ia rindu untuk mengucapkan kata-kata menjadi penyembuhan bagi Ben-Hadad. Tetapi pada waktu tersebut ada satu mujizat ataupun pernyataan dari Tuhan diberikan langsung dalam penglihatan kepada Elisa bahwa Ben-Hadad akan meninggal dan Hazael akan menjadi raja di dalam memimpin kota Damsyik. Kalau kita melihat dari teks ini, kita boleh dapati satu implikasi yang sangat sederhana. Setiap pernyataan-pernyataan yang berasal dari setiap kata firman Allah itu nyata adanya. Tetapi apakah saat ini kita masih mau mempercayai apa yang menjadi pernyataan dari Kristus itu? Bahwa Ia akan menyertai kita sejalan perjalanan kehidupan iman kita. Penderitaan yang begitu berat, bahkan persoalan-persoalan yang akan datang di dalam perjalanan kehidupan kita. Kekurangan di dalam rumah tangga, bahkan ketidakcukupan di dalam memberikan biaya bagi anak-anak. Saat ini kita boleh melihat kalau Tuhan menyatakan kuasanya, tidak ada yang dapat menandingi kemampuan yang berasal darinya. Marilah kita mempercayai apa yang menjadi pernyataan kata dari firman yang setiap kali diucapkan oleh Allah sendiri melalui bacaan Alkitab ini. Firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Marilah kita membawa diri kita di dalam mempercayai dan bahkan memberikan diri kita kepada Tuhan. Sebagaimana Elisa mengungkapkan nubuatan itu kepada Hazael, maka setiap pernyataan Tuhan juga yang Ia nyatakan sebagai bentuk penyertaan bagi kita, Ia akan lakukan itu sebagai bentuk Ia mengasihi dan memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman Tuhan ini sederhana, tapi kami percaya bahwa kami akan dimampukan untuk memahami dan bahkan mempercayai setiap pernyataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Tolong kami, biarlah firman ini terus menyala dalam kehidupan kami. Kami terus mempercayai firman Allah sebagai sesuatu yang hidup. Di dalam mempercayai Allah yang kami sembah, mampukan kami ya Bapa. Karena kami berdoa atas nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan nebus dosa kami. Amin. Tuhan memberkati.